summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu dosa, tapi tetap mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Hari ini adalah bertepatan dengan tanggal berapa Ramadan? 5. Tanggal 6 Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kalian masih berharap ayyuminu, agar mereka beriman, lakum, kepada kalian, waqad, dan sungguh, karena ada fariqum, sebagian, minhum, di antara mereka, yasma'una, mendengar kalamallahi, kalam Allah atau ayat-ayat Allah, thumma, kemudian, yuharrifunahu, mereka mengubahnya, mim ba'di, setelah ma'aqaluhu, mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Nah, di kajian yang kemarin kita sampai pada kajian tentang kata, sampai di pembahasan apa kemarin? Di tentang kata apa? Tentang kata yasma'una kala. Nah, diceritakan yasma'una kalam Allah itu artinya mendengar kalam Allah atau ayat Allah. Yang dimaksud adalah kitab Taurat. Nah, kemarin menceritakan sebuah kisah di mana Nabi Musa alaihissalam memerintahkan berapa orang? 70 orang, yang mana 70 orang ini meminta kepada Nabi Musa untuk apa? Mendengar kalam Allah secara langsung, suara Allah secara langsung. Akhirnya mereka diperintahkan untuk apa? Untuk menyucikan badannya dan hatinya serta pakaiannya. Jadi disucikan semuanya, baru mereka pergi ke bukit. Nama bukitnya Bukit Tur Sinai. Jadi bukitnya namanya Bukit Tur. Nah, tempatnya di daerah Sinai, makanya disebut Tur Sinai. Jadi maksudnya Bukit Tur yang ada di Sinai. Nah, setelah diperintahkan kepada mereka agar bersuci dan mencuci pakaiannya serta berpuasa, lalu mereka melakukannya. Kemudian Nabi Musa membawa mereka keluar hingga sampai di Bukit Tur. Ketika mereka tertutupi oleh awan, Musa memerintahkan kepada mereka untuk sujud. Lalu mereka semua menyungkur bersujud. Dan Allah berbicara kepada Musa, sedangkan mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung perintah dan larangan kepada mereka, hingga mereka memahami apa yang mereka dengar darinya. Sesudah itu Nabi Musa alaihissalam kembali bersama mereka menuju kaum Bani Israel. Jadi kalau di dalam kisah yang ini, setelah sampai di Bukit Tur Sinai, diperintahkan kepada semua yang ikut Nabi Musa yang sudah menyucikan pakaiannya dan hatinya itu untuk bersujud. Nah, tanda-tandanya diperintahkan bersujud itu diawali dengan datangnya awan yang besar, awan yang tebal yang besar yang menyelimuti mereka. Nah, kemudian mereka diperintahkan untuk bersujud dan mereka akhirnya bersujud. Nah, ketika mereka bersujud, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, memberikan serangkaian perintah dan larangan.
Jadi lengkap, ada perintahnya, ada larangannya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa perintah itu pada akhirnya tertulis di dalam sebuah benda namanya tabut suci. Nah, orang-orang Yahudi mengenal bahwa peristiwa itu adalah peristiwa turunnya 10 perintah Tuhan. Itu ada filmnya, dulu saya waktu masih kecil, usia kurang lebih sekitar 8 tahun pernah nonton filmnya, The Ten Commandments. Jadi 10 perintah Allah kepada Nabi Musa, tapi kisahnya versi orang Yahudi yang saya tonton filmnya itu. Jadi 10 perintah Tuhan itu adalah pokok inti di dalam ajaran Nabi Musa yang ada di dalam kitab Taurat. Salah satunya adalah perintah untuk mengesahkan Allah, perintah untuk berbakti kepada orang tua, perintah untuk berderma atau berzakat, larangan berzina, larangan mencuri, larangan membunuh, dan lain sebagainya. Intinya ada 10 perintah dan larangan. Totalnya semua ada 10. Nah, setelah diterangkan secara detail, secara lengkap, jadi mereka tuh betul-betul dengar perintah Allah lengkap beserta larangannya yang disampaikan kepada Nabi Musa, dan mereka tidak hanya mendengar, mereka benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Itu bayangkan kalau terjadi kepada kita, orang kita nggak pernah dengar saja, kita tuh kan dengar dari guru-gurunya kita tidak pernah dengar langsung dari Allah. Dengar dari guru-guru kita saja sudah membuat kita menjadi beriman, percaya. Nah, itu menandakan artinya Allah menganugerahkan kepada kita bukan hati yang keras. Nah, tapi coba bayangkan, ini bukan guru lagi, bukan nabi lagi, tapi Allah langsung yang menjelaskan dan mereka mendengarnya. Bahkan tidak hanya mendengar, mereka juga memahaminya. Jadi sudah masuk di dalam level pengkhianatan yang sangat tinggi, karena mereka tidak hanya mendengar tetapi memahaminya. Nah, celakanya mereka mengingkari apa yang mereka pahami. Nah, setelah mereka mendapatkan mendengarkan suara Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa, akhirnya mereka pulang ke kaumnya, pulang ke Bani Israel. Nah, ketika mereka datang kepada kaumnya, ada sebagian dari kalangan mereka yang mengubah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Mereka berkata kepada kaum Bani Israel, di saat Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk mengerjakan anu dan anu. Ya, maksudnya di otak-atik suka-suka dia gitu loh. Jadi dia itu berdalil disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Misal contohnya kembali ke masalah bab babi kemarin. Babi kan di dalam Alkitab haram. Nah, sebagian besar orang Nasrani mengatakan babi itu boleh dimakan. Dasarnya apa? Dasarnya mereka mengambil di kitab Perjanjian Baru atau Injil. Sementara larangan makan babi itu di Perjanjian Lama atau Taurat. Nah, mereka mengatakan bahwa kitab Taurat itu sudah tidak berlaku karena Nabi Isa hadir untuk meniadakan, untuk membawa syariat baru yang meniadakan syariatnya Nabi Musa. Nah, ternyata di dalam Alkitab diterangkan di mana Nabi Isa sendiri yang berkata, Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya aku hadir di muka bumi ini untuk menggenapkan hukum Taurat. Tidak ada satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat yang aku tiadakan. Barang siapa yang meniadakan hukum dari Taurat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan tempat di kerajaan surga. Nah, artinya apa? Artinya Nabi Isa alaihissalam sendiri secara tegas mengatakan bahwa beliau hadir bukan untuk menghapuskan hukum yang ada di Taurat, tapi beliau hadir tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan isi dari Taurat dengan kehadiran kitab Injil. Sama, Al-Quran pun juga hadir bukan untuk meniadakan Taurat, bukan untuk menghapus Zabur, bukan untuk menghapus Injil, tetapi kehadiran Al-Quran adalah untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Karena bagaimanapun Taurat, Zabur, dan Injil adalah kalamullah, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka Al-Quran juga termasuk kalamullah, yang Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya.
Hal ini ditandai dengan surat Al-Baqarah ayat 2 yang kalian semua hafal, walaupun kalian mungkin ada yang ngajinya kekel-keen, ada yang mungkin tidak bisa menafsirkan Al-Quran, nggak pernah baca terjemahan Al-Quran, tapi yang ini kalian pasti hafal. Dzalikal dan artinya apa itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya apa? Ada yang tahu? Hah? Dzalikal, coba buka Quran terjemahannya, coba buka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada Dzalikal kitabu apa artinya? kitab itu Hah? Kitab? Iya, dibaca terjemahannya gimana bunyi? Kayaknya Elin tiap pagi baca Quran terjemah ya. Nah, buka coba. Dibuka coba. Kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW, tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan tafsirnya kamu. Iya. Terjemahnya. Terjemahnya, arti terjemahnya. Surat Al-Baqarah ayat 2. kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, tulisannya kan kitab ini ya. Iya. Iya. Coba di terjemahannya dulu. Di Al-Quran terjemahan gimana bunyinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini. Nah, kalau ya tidak sama, terjemahan setiap cetakan itu tidak sama memang. Makanya kan kenapa Al-Quran itu Arabnya tidak pernah dihapus. Kenapa? Karena Arab itu teks asli dari Al-Quran. Nah, terjemahannya itu bisa berubah-ubah. Kitab ini, kitab Al-Quran ini, inilah Alkitab, inilah Al-Quran. Kan gitu dibolak-balik. Terjemahan boleh, bahasanya tidak sama boleh, tapi Al-Qurannya, Arabnya tidak boleh tidak sama, harus sama. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Arti ininya ya, arti harfiahnya. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam Alkitab itu, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab yang dimaksud di dalam ayat ini ya kitab apa? Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kata Alkitab bukan menggunakan kata Al-Quran? Semestinya kan dzalikal Quran la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa Allah mengambil kalimat Alkitab bukan Al-Quran? Bukan dzalikal Quran tapi dzalikal kitab. Ada yang paham maksudnya? Karena ini untuk menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Semua risalah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad ini kan wahyu turun bermacam-macam. Ada berupa Alkitab dengan berbagai macam mushafnya seperti Taurat, Zabur, Injil. Ada suhuf, ada suhufnya Nabi Syed, ada suhufnya Nabi Nuh, ada suhufnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, suhuf dan kitab ini, lembaran-lembaran dan kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya itu disempurnakan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad dengan kitab yang namanya Al-Quran. Maka kalimat dzalikal kitab itu adalah Quran ini sebagai penegasan bukan untuk meniadakan apa yang ada di masa lalu, tetapi menyempurnakan apa yang ada di masa lalu. Ya. Nah, maka ketika Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa aku hadir bukan untuk meniadakan hukum dari Taurat, itu artinya babi yang di dalam Taurat masih dilarang, dia tetap statusnya terlarang. Nah, kemudian protes lagi nih. Nah, kemudian ulamanya ini ngambil lagi dalil. Apa dalilnya? Di kitab Markus. Di kitab Markus itu diterangkan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak dapat menajiskanmu. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskanmu. Nah, kata-kata ini dianggap sebagai yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak haram. Makan babi boleh, makan ini boleh, makan itu boleh, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskanmu. Padahal makna dari ayat ini bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu artinya semua yang masuk itu halal, bukan. Tapi
hinaan, cacian, makian, fitnahan yang sampai kepada dirimu itu tidak akan merubah dirimu, tidak akan mempengaruhi dirimu, tapi bagus atau buruknya kamu, najis atau sucinya kamu tergantung dari apa yang keluar dari mulutmu. Nah, ini yang dimaksud mengganti-ganti seperti yang dilakukan oleh Bani Israil ini. Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa golongan tersebutlah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sesungguhnya mereka mengatakan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan anu dan anu, hanyalah untuk menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka, yakni mereka mengubahnya dari perintah yang sesungguhnya. Golongan inilah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat ini. Jadi golongan yang suka mengubah-ubah ayat dari kalangan Bani Israil inilah yang disebut sebagai yasma'una kalamullah summa yuharrifunahu. As-Sadi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mengubahnya. Nah, yang mereka ubah ini adalah kitab Taurat. Jadi yang diotak-atik itu adalah kitab Taurat menurut As-Sadi. Dan ternyata tidak hanya Taurat, kitab-kitab selanjutnya pun juga dirubah-ubah. Nah, pertanyaannya sekarang Al-Quran ini ada nggak orang-orang yang berusaha merubah-ubah isi Al-Quran? Ada, tapi kenapa kok gagal? Sementara kitab yang dulu berhasil dirubah-ubah, tapi Al-Quran kenapa kok gagal? Karena sudah sempurna. Karena Allah sendiri yang menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami sendiri yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Jadi Allah yang menjaga langsung Al-Quran, sehingga setiap ada usaha untuk mengotak-ngatik isi Al-Quran maka akan dibuka atau disingkap oleh Allah usaha-usaha buruk tersebut. Kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh As-Sadi ini lebih umum pengertiannya daripada yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq. Sekalipun pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir karena berpegang kepada konteks ayat, karena sesungguhnya bukan merupakan suatu kepastian bila mereka telah mendengar kalamullah secara langsung, mempunyai pemahaman yang sama dengan apa yang didengar oleh Nabi Musa bin Imran yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat lain Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajibhu hatta yasma'a kalamallah. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, yakni Nabi Musa, agar Nabi SAW mempunyai kesempatan untuk menyampaikan firman Allah kepadanya. Jadi maksudnya itu mereka itu kan yasma'una kalamullah, terus summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Aqaluhu itu memahaminya. Kira-kira orang yang faham agama itu disebut apa? Kalau di dalam Islam orang yang faham agama itu disebut apa? Kiai. Ulama. Kiai itu kan orang Islam di Jawa, di Indonesia. Tapi kalau Islam secara keseluruhan, secara standarisasi Islam yang keseluruhan, yang dimaksud itu adalah ulama. Ya, saya lanjutkan. Nah, ulama inilah yang justru mengotak-ngatik isi Taurat. Itu seperti contoh bab riba. Bank-bank konvensional yang ada di Indonesia ini kan mayoritas dicurigai menganut hukum riba. Kemudian bank-bank pemerintah, bank-bank negara dicurigai menganut hukum riba. Ulama ikhtilaf di sini. Ada yang mengatakan ini riba, ada yang mengatakan ini bukan riba. Nah, pertanyaannya sekarang, bank-bank yang dicurigai menggunakan hukum riba ini, siapa yang bawa konsep bank itu masuk ke sini? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena riba ini bukan pada zaman Rasulullah diharamkan, tapi pada zaman sebelum Rasulullah juga sudah diharamkan. Nah, riba yang diharamkan inilah yang
mereka otak-atik. Jadi pada zaman nabinya masih hidup, mereka sudah melakukan praktek riba. Dan yang melakukan praktek riba ini adalah pendeta-pendetanya, ulama-ulamanya. Padahal mereka dengar langsung apa yang disampaikan kepada Nabi Musa dan mereka memahaminya, tapi justru mereka yang malah mengubah disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, karena itulah Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum summa yasma'una kalamallahi ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Yahudi yang pernah mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya sesudah mereka memahami dan menghafalnya. Jadi yang dimaksud menurut Imam Qatadah yang mengotak-ngatik ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi berarti general, mulai dari zaman Nabi Musa sampai saat ini. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang yang mengubah firman Allah dan menyembunyikannya adalah para ulama dari kalangan mereka, karena ada kalimat ma'aqaluhu itu tadi. Abul Aliyah mengatakan mereka sengaja mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab mereka dari tempat-tempatnya. Jadi Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, bahkan sejak Nabi Adam, itu sudah mengabarkan kepada umatnya tentang kedatangan Nabi Muhammad. Di setiap suhuf, di setiap kitab suci pasti ada informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad. Nah, itu diceritakan secara detail bagaimana ciri-cirinya, bentuk fisiknya, dilahirkan dari ayah yang seperti apa, dari ibu yang bagaimana, kemudian lahirnya di mana, meninggalnya di mana, ciri-ciri yang mengiringi tanda kelahirannya seperti apa, kemudian ciri-ciri yang mendampingi dirinya ketika belum diangkat menjadi nabi seperti apa. Mereka betul-betul diberitahu secara lengkap, secara detail. Bahkan di dalam ayat lain diterangkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena saking detailnya ciri-ciri yang disampaikan di dalam Alkitab. Bahkan ulama ada yang mengatakan makna kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi SAW lebih daripada mereka mengenal anak mereka sendiri. Kenapa kok bisa lebih daripada mereka mengenal anak mereka sendiri? Karena siapa yang bisa menjamin anaknya itu benar-benar seorang yang baik? Misalkan ada orang tua mengatakan, anak saya ini jujur, dari dulu tidak pernah bohong. Pertanyaannya, benar nggak anaknya jujur? Belum tentu, benar nggak? Ya? Anak saya ini tidak pernah bohongi orang, karena saya selama jadi orang tuanya, saya tidak pernah melihat anak saya membohongi orang, ya kan? Pertanyaannya, apakah ada jaminan dia nggak pernah bohongin orang? Nggak ada, itu hanya perasaan dari orang tuanya saja. Lah kemudian kalau ciri-cirinya Rasulullah, yang menyampaikan itu siapa? Yang menyampaikan ciri-cirinya Rasulullah itu siapa? Siapa? Para nabi. Ini ceritanya sebelum Rasulullah hadir. Tidak fokus ini. Para nabi dan Rasul. Pertanyaannya, para nabi dan Rasul itu bisa menyampaikan ciri-ciri Rasulullah itu tahu dari mana? Dari wahyu. Betul nggak? Kan kitab itu kan dari wahyu yang dibawa oleh malaikat kepada dirinya, kemudian diucapkan jadilah dinyatakan. Al-Quran itu kan begitu, bukan Rasulullah dapat Al-Quran, tapi wahyunya nyampe kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa aku telah mendapatkan wahyu. Nah, itu dihafal oleh para sahabat, dan itu kamu jangan bayangkan langsung ini Al-Quran blek turun satu begini, itu berangsur-angsur selama 22 tahun. Jadi ayat demi ayat turun disesuaikan dengan asbabun nuzul, penyebab turunnya. Dan para sahabat menghafal. Setelah Rasulullah wafat barulah ada proses pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dijadikan mushaf ini zaman Rasulullah tidak ada.
baru ada, dimulai proyeknya zaman Abu Bakar, selesai pada zaman Utsman bin Affan. Nah, saya tidak bahas itu, saya bahas ke masalah yang kira-kira para nabi dan rasul ini bisa tahu akan datang Nabi Muhammad SAW dengan segala ciri-cirinya. Itu mereka tahu dari mana? Dari wahyu. Wahyu itu asalnya dari mana? Dari Allah. Pertanyaannya sekarang, kira-kira setiap firman Allah ada jaminan atau tidak kalau itu jujur? Ada jaminan. Ada kemungkinan nggak firman Allah itu tidak jujur? Tidak mungkin, ya kan? Firman Allah pasti jujur. Nah, makanya kenapa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah lebih daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Karena ciri-ciri Rasulullah lengkap beserta sifat dan akhlaknya itu detail lengkap mereka terima langsung dari Allah, yang tidak mungkin ini bohong. Sementara anaknya sendiri bisa bohong dan dia tidak tahu kalau anaknya bohong. Itulah yang dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Begitu masa terus berlalu, Nabi Musa wafat, Nabi Dawud wafat, Nabi Sulaiman wafat, terus sampai ke Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa wafat. Habis zaman-zaman nabinya di Bani Israel, tinggal satu nabi yang dinanti-nantikan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi ini menantikan, kepingin di mana ini nanti nabi ini muncul. Nah, akhirnya sebagian kelompok orang Yahudi mereka mencari daerah yang digambarkan di dalam kitab mereka tentang kedatangan seorang nabi. Akhirnya mereka datanglah di satu daerah yang namanya Yastrib. Nah, dari Yastrib itulah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yastrib. Nah, Yastrib inilah yang akhirnya berubah nama menjadi Madinah. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, di Yastrib, mereka sambil menunggu kedatangan Rasulullah, mereka menyebarkan agama Yahudi. Sehingga penduduk setempat itu turun-temurun banyak yang memeluk agama Yahudi. Sudah ratusan tahun memeluk agama Yahudi. Dan diajarkan tentang kitab suci, termasuk ciri-ciri Nabi yang akan datang, Nabi akhir zaman. Makanya kenapa suku Quraisy dengan suku Madinah, suku di Mekah dengan orang di Madinah lebih mudah menerima Rasulullah orang Madinah. Karena orang di Mekah tidak kenal wahyu. Orang di Mekah tidak kenal dengan agama-agama samawi. Mereka rata-rata adalah penyembah berhala, menganut agama nenek moyang. Sementara orang Madinah mereka penganut agama samawi. Ada yang agama Yahudi, ada yang agama Nasrani, dan mereka kenal wahyu. Sehingga ketika mereka melihat sosok Rasulullah sama dengan apa yang mereka ketahui di dalam kitabnya, mereka lebih mudah untuk beriman. Celakanya, orang-orang Madinah ini bisa beriman kan karena ada orang Yahudi yang datang. Nah, ketika Rasulullah datang, orang Yahudi ini kecewa. Apa kecewanya? Kenapa kok Nabi yang datang bukan dari Bani Israel, tapi Nabi yang datang kok dari kalangan orang Quraisy, bangsa Quraisy. Mereka mengharap Nabi yang datang ini dari Bani Israel. Itu pertama. Kedua, ketika datanglah Rasulullah, ibaratnya sekarang lah ada seorang kiai kampung, jamaahnya banyak, benarnya oleh cabisan. Tidak lama datang kiai dari seberang, karismanya lebih hebat secara keilmuan, kewibawaan, kebenaran yang disampaikan, sehingga pelan-pelan jamaah yang ada di kiai kampung ini pindah ke kiai yang baru. Nah, akhirnya kiai kampung ini karena tidak dijaga imannya oleh Allah, akhirnya sakit hati. Ini gara-gara kiai baru ini datang, jamaah saya berkurang. Karena jamaah saya berkurang, akhirnya cabisan saya juga berkurang. Nah, kurang lebih Yahudi zaman Rasulullah itu seperti itu. Mereka mangkel ke Rasulullah karena Rasulullah datang mengusik ketenangan dan kesenangan mereka. Mereka merasa itu diusik. Padahal mereka pindah ke sana karena nunggu Rasulullah. Tapi begitu Rasulullahnya datang, mereka tidak terima. Kenapa kok dari kalangan Quraisy, bukan dari kalangan Israel. Nah, akhirnya disobek informasi tentang Rasulullah di dalam kitab mereka itu disobek. Mereka tidak pernah menyampaikan kedatangan tentang Rasulullah. Kemudian kata-kata tentang roh kebenaran,
Mesias, juru selamat dan lain sebagainya, yang sebenarnya di dalam kitab itu ditujukan kepada Rasulullah, oleh mereka diselewengkan, dimelencengkan, bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa pun diselewengkan lagi. Nabi Isa ini bukan seorang Nabi dan Rasul, tapi Nabi Isa ini adalah titisan dari Tuhan. Dia anak Tuhan, dia adalah Tuhan yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Nah, itulah asal muasal terjadinya persimpangan akidah di dalam 3 agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, kenapa kok sampai terjadi persimpangan? Karena ayat ini sudah menerangkan summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu dosa, tapi tetap mereka kerjakan. Nah, ini diterangkan. As-Sadi menyatakan sehubungan dengan firman-Nya, sedangkan mereka mengetahui, yakni mengetahui mereka berdosa. Ini kamu bayangkan, orang seperti apa ini? Dia dengar langsung kalam-kalam Allah, dia rubah untuk kepentingannya sendiri, padahal dia paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah, dia rubah untuk kepentingannya sendiri, dan dia tahu kalau yang dia kerjakan itu dosa, dan dia tetap mengerjakan. Ini orang model apa ini kira-kira? Jadi makanya sudah tidak keliru kalau Allah mengatakan bahwa fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Hatinya lebih keras daripada batu. Saya lanjutkan. Ibnu Wahab mengatakan bahwa firman Allah, padahal mereka mendengar firman Allah lalu mengubahnya, yasma'una kalamallah summa yuharrifuna. Menurut Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan kalamullah ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, lalu mereka mengubahnya. Mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram, dan yang haram mereka jadikan halal. Lalu mereka mengubah perkara yang hak menjadi perkara yang batil, dan yang batil menjadi hak. Apabila datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang benar disertai dengan uang suap, barulah mereka mengeluarkan kitabullah. Jika datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang batil dengan membawa uang suap, mereka mengeluarkan kitab yang telah mereka ubah itu sehingga dia berada dalam pihak yang benar. Apabila datang kepada mereka seseorang yang menanyakan suatu masalah kepada mereka tanpa ada kaitannya dengan perkara yang hak, tanpa uang suap dan tanpa lainnya, mereka memerintahkan perkara yang hak atau sebenarnya kepada orang itu. Paham nggak maksudnya? Alkitabnya di otak-atik, sudah dirubah nih. Jadi dia sudah punya 2 kitab nih. Kitab asli Taurat, ada kitab yang sudah di otak-atik sama dia. Datang orang pertama bawa uang suap, posisinya dia bener, tapi dia kepingin semakin ada penegasan pembenaran, dikeluarin kitab Tauratnya. Karena dia benar dan ingin ada penegasan pembenaran. Nah, ketika datang orang kedua, dia salah, tapi dia ingin kesalahannya ditutupi dengan dalil-dalil, dan dia bawa uang untuk suap, maka uang ini diterima, kitabnya ditukar, dikeluarin kitab Taurat yang palsu, yang katanya Izal tadi itu palsu. Nah, tapi kalau datang tanpa uang suap, kemudian perkaranya bukan perkara yang menguntungkan atau merugikan dirinya, maka kitab Taurat asli akan kembali dikeluarkan. Nah, ini sama saja dengan firman Allah yang sudah kita kaji sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatslunal afala ta'qilun. Ini kan sebetulnya kan Has, Merli, Sulai ini kan sudah hafal harusnya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Artinya, kenapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab atau Taurat? Maka tidakkah kalian berpikir?
Mudah-mudahan kita semua dihindari dari sifat buruk Bani Israel. Mudah-mudahan kita terus beriman kepada Al-Quran, kita ikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran sampai akhir hayat kita. Sekian dari saya. Insya Allah besok kita lanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-76. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.